Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Yulianti dan teman saya Prayoga. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fungsi aljabar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian turunan. Turunan adalah perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x dalam domain. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lainnya. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu ialah kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Selanjutnya, definisi turunan. Apa sih definisi turunan itu? Turunan fungsi dinotasikan oleh f aksen yang nilainya terhadap x dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya bisa dilihat di layar. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut apa sih definisi turunan itu. Ini saya akan menjelaskan definisi turunan menggunakan konsep limit. Apa sih definisinya itu? Yaitu perubahan fungsi fx terhadap x. Nah, di sini ada grafik fungsi fx, di mana yang kita tahu yang menghubungkan titik-titik ini. Di sini juga ada kurva y sama dengan fx. Di sumbu x-nya ada x ke x tambah h, dan di sumbu y-nya yaitu fx ke fx tambah h. Turunan dari fungsi y ditulis f aksen x. Di sini ada x ke x plus h, maka kita harus tahu dulu yang pertama jaraknya. Berubahnya berapa nih dari x ke x plus h? Nanti kita sebutnya yaitu delta x. Nah, cara menentukan delta x ini dikurang aja x plus h dikurang x, yaitu menghasilkan h. Begitupun di sumbu y-nya, berarti kita nyari perubahan fx ke fx plus h. Jaraknya nih yang disebut delta y, yaitu fx plus h dikurang fx. Nah, jadi h ini yang di sumbu x nilainya sangat kecil. Saking kecilnya, maka kita gunakan limit h mendekati 0. Delta y per delta x. Kita masukkan delta y-nya tadi yaitu fx plus h dikurang fx, dan delta x-nya yaitu x plus h dikurang x sama dengan h. Jadi hasilnya limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Nah, jadi ini yang disebut sebagai definisi turunan menggunakan limit. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan fungsi konstan. Turunan dari fungsi konstan adalah 0. Hal ini dikarenakan konstanta tidak berubah, jadi turunannya adalah 0. Contoh soal yaitu tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 5. Jawabannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Karena fx sama dengan 5 adalah fungsi konstan, maka turunannya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas itu? Fungsi identitas adalah fungsi yang memiliki bentuk fx sama dengan x. Artinya, output dari fungsi ini sama dengan inputnya. Contohnya, jika kita masukkan x sama dengan 2, maka outputnya juga 2. Turunan dari fungsi fx sama dengan x dapat ditemukan menggunakan definisi turunan. Contoh soal, turunan dari fungsi fx sama dengan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x. Jawabannya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 2x plus h dikurang 2x dibagi h, yaitu 2x ditambah 2h dikurang 2x dibagi h. Hasilnya 2h per h. Kemudian jawaban f aksen x-nya yaitu 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan fungsi pangkat. Turunan fungsi pangkat adalah sebuah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menemukan turunan dari fungsi yang memiliki bentuk pangkat. Rumus turunan fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1. Contoh soal, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Jawabannya yaitu f
X sama dengan 2X pangkat 2 min 1 sama dengan 2X pangkat 1 sama dengan 2X. Penjelasannya, fx sama dengan x pangkat 2, maka dapat menggunakan rumus turunan fungsi pangkat untuk menemukan turunannya. Dalam hal ini, n sama dengan 2, sehingga f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 min 1 sama dengan 2. Dengan demikian dapat dilihat bahwa rumus turunan fungsi pangkat dapat digunakan untuk menemukan turunan dari fungsi yang memiliki bentuk pangkat. Sifat-sifat turunan fungsi. Sifat pertama, turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Artinya, turunan dari fungsi konstan adalah 0. Sifat kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Artinya, turunan dari fungsi identitas adalah 1. Sifat ketiga, turunan fungsi linear. Jika fx sama dengan ax plus b, maka f aksen x sama dengan a. Artinya, turunan dari fungsi linear adalah koefisien dari x. Sifat 4, turunan fungsi kuadrat. Jika fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, maka f aksen x sama dengan 2ax plus b. Artinya, turunan dari fungsi kuadrat adalah 2 kali koefisien dari x pangkat 2 plus koefisien dari x. Sifat kelima, aturan rantai. Jika fx sama dengan g dalam kurung h dalam kurung x, maka f aksen x sama dengan g aksen h dalam kurung x dikali h aksen x. Artinya, turunan dari fungsi komposisi adalah turunan dari fungsi luar dikalikan dengan turunan dari fungsi dalam. Sifat 6, aturan produk. Jika fx sama dengan gx kali hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx plus gx dikali h aksen x. Artinya, turunan dari fungsi produk adalah turunan dari fungsi pertama dikalikan dengan fungsi kedua plus fungsi pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi kedua. Sifat ketujuh, aturan kuantitas. Jika fx sama dengan gx dibagi hx, maka f aksen x sama dengan dalam kurung g aksen x dikali hx dikurangi gx dikali h aksen x dalam tutup kurung dibagi hx pangkat 2. Artinya, turunan dari fungsi kuantien adalah turunan dari fungsi pembilang dikalikan dengan fungsi penyebut minus fungsi pembilang dikalikan dengan turunan dari fungsi penyebut. Semuanya dibagi dengan fungsi penyebut kuadrat. Sifat 8, turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x
dikurangi jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan sin x, dikurangi jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sec pangkat 2x. Sifat 9. Turunan fungsi eksponen jika fx sama dengan e pangkat x, maka f aksen x sama dengan e pangkat x. Artinya turunan dari fungsi eksponen adalah fungsi eksponen itu sendiri. Sifat ke-10. Turunan fungsi logaritma jika fx sama dengan log x, maka f aksen x sama dengan 1 dibagi x. Artinya turunan dari fungsi logaritma adalah 1 dibagi dengan argumen fungsi logaritma. Sifat 11. Turunan fungsi inverse jika fx sama dengan 9 pangkat dalam kurung min 1 dalam kurung x, maka f aksen x sama dengan 1 dibagi g aksen g pangkat min 1 di dalam kurung x. Artinya turunan dari fungsi inverse adalah 1 dibagi dengan turunan dari fungsi asli yang dievaluasi pada argumen fungsi inverse. Sifat-sifat ini sangat penting dalam menghitung turunan fungsi dan memahami perilaku fungsi. Turunan sinus dan kosinus. Turunan sinus menggambarkan laju perubahan dari fungsi sinus yang merupakan fungsi yang meningkat dan menurun secara periodik. Turunan sinus adalah sama dengan fungsi kosinus yang juga merupakan fungsi periodik. Turunan kosinus menggambarkan laju perubahan dari fungsi kosinus yang merupakan fungsi yang menurun dan meningkat secara periodik. Turunan kosinus adalah sama dengan negatif dari fungsi sinus yang juga merupakan fungsi periodik. Contoh soal, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3 sin x plus 2 cos x. Jawabannya f aksen x sama dengan 3 cos x dikurangi 2 sin dalam kurung x. Penjelasannya menggunakan aturan turunan sinus dan kosinus untuk menemukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3 sin x plus 2 cos x. Hasilnya adalah f aksen x sama dengan 3 cos x dikurangi 2 sin x. Aturan turunan sinus dan kosinus. Jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sin x. Jika fx sin ax, maka f aksen x a cos ax. Jika fx sama dengan cos ax, maka f aksen x sama dengan min
asin AX. Aturan rantai. Aturan rantai adalah sebuah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mencari turunan dari sebuah fungsi yang diperoleh dari komposisi dua atau lebih fungsi. Definisi aturan rantai sama dengan jika fx sama dengan g buka g dalam kurung h dalam kurung x kurung, maka aturan rantai menyatakan bahwa f aksen x sama dengan g aksen h x dikali h aksen x. Artinya turunan dari fungsi fx adalah turunan dari fungsi g dalam kurung h gh dalam kurung x dikalikan dengan turunan dari fungsi hx. Contoh soal, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan sin dalam kurung x pangkat 2. Jawabannya f aksen x sama dengan cos x pangkat 2 dikali 2x2. Sifat aturan rantai. Aturan rantai memiliki beberapa sifat yang penting. 1. Aturan rantai dapat digunakan untuk mencari turunan dari fungsi yang diperoleh dari komposisi dua atau lebih fungsi. Kedua, aturan rantai dapat digunakan untuk mencari turunan dari fungsi yang memiliki bentuk yang kompleks. Yang ketiga, aturan rantai dapat digunakan untuk mencari turunan dari fungsi yang memiliki parameter. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.